Presiden Prabowo Subianto memberikan peringatan keras terkait integritas di lingkungan pemerintahan. Dalam pidatonya pada acara Panen Raya Serentak bersama TNI pada 17 Juli 2026, Presiden secara tegas menyatakan tidak akan memberikan toleransi kepada pihak-pihak yang menyalahgunakan kepercayaan rakyat. Saya memperingatkan lagi, sekali lagi, untuk sekian kali lagi saya bicara dari dulu. Hei para koruptor, sadar diri. Hentikan praktek-praktek kau. Hentikan. Guys, ini ratusan anggota DPR terancam dipecat lantaran ketahuan teman-teman membuat sebuah makar untuk menghalangi pengesahan RUU perampasan aset. Vox Populi atau Potesta in Populo yang berarti kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat atau suara rakyat adalah suara Tuhan. Ternyata teman-teman saat ini sudah memang tidak lagi didengar atau berlaku. Para penguasa merasa dirinya adalah perpanjangan tangan Tuhan, bisa mengatur negara sesuka hati. Bahkan teman-teman DPR sendiri setelah didesak oleh presiden, didesak oleh masyarakat untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset, nyatanya hingga detik ini juga belum kunjung selesai. Tapi teman-teman dalam sejarah, kekuasaan tertinggi tetap berada di tangan rakyat. Saat rakyat sudah mulai jengah, saat rakyat sudah mulai muak dengan pemerintahnya, maka saat itulah rakyat bisa dan mampu menggulingkan pemerintahan tersebut. Bahkan teman-teman, kekaisaran dunia, kalau misalnya rakyatnya memang sudah muak juga bisa dijatuhkan. Contoh di Prancis, revolusi Prancis teman-teman. Bahkan di Indonesia dulu 98 era reformasi, Indonesia juga berhasil mengganti pemerintahan Orde Baru dengan reformasi. Ya teman-teman, hal itu mungkin bisa kembali terjadi kalau misalnya para anggota Dewan Terhormat kita ini masih saja kekeh teman-teman tak mau mengesahkan RUU perampasan aset. Jadi kenapa RUU perampasan aset ini begitu penting? Dan kalau misalnya kita lupa teman-teman untuk mengangkat isu ini, sampai kapanpun ya RUU ini gak akan selesai. Dan alhamdulillah saya applause buat rekan-rekan media sosial yang lain, para channel-channelnya, konten kreator yang lain yang kemarin menyuarakan soal isu ini. DPR menolak, akhirnya DPR buka suara, DPR gelar rapat dengar pendapat umum ya untuk mendengarkan masukan-masukan masyarakat terkait RUU perampasan aset. Ya, kita bakal hari ini lihat teman-teman ya, apakah mungkin ini rakyat memecat ratusan anggota dewan yang memang ini nggak mau RUU perampasan aset disahkan karena takut mungkin korupsinya terbongkar. Tanpa panjang lebar, kita simak informasi berikut ini. Presiden Prabowo Subianto memberikan peringatan keras terkait integritas di lingkungan pemerintahan. Dalam pidatonya pada acara Panen Raya Serentak bersama TNI pada 17 Juli 2026, Presiden secara tegas menyatakan tidak akan memberikan toleransi kepada pihak-pihak yang menyalahgunakan kepercayaan rakyat. Dalam pernyataannya, Presiden menegaskan bahwa bagi mereka yang dipilih dan digaji oleh rakyat, baik dalam pemerintahan, birokrasi maupun BUMN, harus bekerja untuk kepentingan masyarakat. Ia secara spesifik menyoroti praktik yang merugikan rakyat, terutama tindakan mencuri uang negara. Ia juga menambahkan bahwa sebagai pemimpin yang dipercaya rakyat, dirinya tidak akan ragu-ragu dalam mengambil langkah tegas terhadap para pelaku korupsi. Kita tidak mau toleransi kepada mereka yang dipercaya oleh rakyat, yang digaji oleh rakyat, tapi melaksanakan kebijakan-kebijakan dan tindakan-tindakan yang merugikan rakyat. Apalagi mencuri uang rakyat. Kita tidak toleransi. Saya tidak toleransi. Sebagai presiden yang dipercaya rakyat, saya tidak akan ragu-ragu. Saya memperingatkan lagi, sekali lagi, untuk sekian kali lagi saya bicara dari dulu. Hei para koruptor, sadar diri.
Hentikan praktek-praktek kau. Hentikan. Rakyat tidak bodoh. Hentikan. Kembalikan kekayaan rakyat. Kembalikan dengan baik. Kita bangsa pemaaf. Tapi rakyat butuh keadilan. Rakyat butuh kesejahteraan. Rakyat butuh sekolah yang baik. Guru-guru butuh gaji yang baik. Dokter-dokter, perawat-perawat butuh gaji yang baik. Tentara dan polisi butuh gaji yang baik. Supaya mereka tidak meres dari rakyat. Pegawai negeri butuh gaji yang baik supaya mereka nggak korupsi. Mengusut segala penyelewengan dan kita tidak akan ragu-ragu mencopot, memecat pejabat-pejabat yang tidak mampu. Tanpa memandang bulu, tanpa melihat partai mana, asal-usul, suku mana, agama mana, ras mana. Siapa yang tidak bisa setia menjalankan tugas rakyat, kita persilahkan untuk berhenti dari jabatan-jabatan pengabdian kepada negara dan rakyat. Geleng-geleng kepala, sedih saya bahwa tiap hari saya dapat laporan pejabat-pejabat yang nyeleweng. Saya sedih. Orang yang saya angkat, orang yang saya bina, orang yang saya kasih kehormatan, diberi jabatan yang penting, begitu dia menjabat, nyeleweng, nyuri uang rakyat. Bagaimana? Apa yang harus saya buat? Kepala BPKP, ya, Badan Pemeriksaan Keuangan Pemerintah, datang ke saya agak gemeter. Heran saya, kenapa stres dia dulu. Pak, karena yang dia laporkan, diketahuilah bahwa itu beberapa orang itu dekat sama saya gitu. Jadi dia minta petunjuk, apa boleh diteruskan nggak pemeriksaan? Karena dia tahu ini dekat sama presiden. Dia lihat saya hati, masalahnya apa? Bagaimana Pak petunjuk? Teruskan pemeriksaan. Tidak ada, nggak ada. Mau orang Prabowo, bukan orang Prabowo, dekat sama saya, ya nggak ada urusan. Kalau ada indikasi, terus periksa. Justru kalau diberi kehormatan harus lebih hati-hati dan lebih jaga. Ya. Bukan diberi wewenang, kepercayaan, malah merasa adigang, adigung, adiguno, merasa di atas dan merasa negara ini bodoh. Saudara-saudara, saya heran kalau hari gini masih ada yang nyoba-nyoba ya, apa itu di aparat ya. Saya heran. Sekarang ada digital ya, ada apa? Ada macam-macam sekarang. Pasti ketahuan deh. Ya, saya sedih. Di ujung puncak karier, yang paling saya sedih adalah nanti anak dan istrinya. Tapi saya katakan, jawaban saya kepada BPKP, Anda boleh tanya beliau, Pak Ateh, tanya beliau. Jadi bagaimana Pak? Teruskan. Tidak ada siapapun begitu menjabat jabatan
Negara, jabatan berarti tanggung jawabnya kepada negara dan rakyat. Sudah nggak ada lagi. Nggak ada. Saya sendiri katakan, mau partai saya sendiri, Gerindra, cek udah berapa yang diproses dan ditahan. Tidak. Justru harus memberi contoh. Apakah dia jenderal atau mantan jenderal? Harus memberi contoh. Dulu kamu jago perang, ya sekarang buktikan ke rakyat bahwa kamu selesaikan karier kamu dengan tetap kehormatan. Bukan. Enggak, ini saya sampaikan karena saya, ya kalau saya dapat laporan, ya kan, apa yang harus saya buat? Nanti geremeng-geremeng, sakit hati, ya kan? Suruh kembaliin yang dia dapat secara tidak halal, nggak mau, ya sudah. Kamu Ya teman-teman, sudah kita dengar informasinya. Jadi sekali lagi teman-teman, ya para anggota dewan kita jangan merasa di atas angin. Karena ketika rakyat sudah kehilangan kesabaran, sudah habis sabarnya, ya bisa saja mereka diamuk lagi teman-teman. Jangan sampai ada demonstrasi besar-besaran yang malah merugikan rakyat Indonesia karena ya RUU perampasan aset tak kunjung diselesaikan. Kita doakan saja ya teman-teman, RUU ini bisa segera jadi undang-undang dan bisa diimplementasikan biar para koruptor jerak lah. Itu yang korupsi kemarin MBG, yang korupsi batu bara, ya biar dimiskinkan teman-teman oleh negara. Nah mungkin itu informasi kita hari ini. Terima kasih. Kita bakal lanjut di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.